Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu, bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang memberi kami kesempatan kembali untuk menerima firman Tuhan. Namun dengan segala keterbatasan kami, dengan kerendahan hati kami mohon Roh-Mu turut bekerja, menguasai kami sekalian, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Karena kami meyakini bahwa Roh Tuhan tidak terbatas hikmat dan kuasa-Nya, supaya kami dapat menerima firman Tuhan menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan selayaknya kita persembahkan ke hadapan Allah Bapa yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Kita akan menggunakan kesempatan untuk menerima firman Tuhan yang akan lebih dahulu kita baca dari surat Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya akan menekankan bagian bahwa iblis itu memang penuh dengan tipu muslihat. Nah, untuk menghadapi tipu muslihat iblis ini, di sini ditekankan supaya kita ini mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kalau sebagai tentara, sebagai laskar, perlengkapannya itu bukan saja alat perang, tetapi juga berupa busana. Dan kalau kita baca dari ayat 14 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-17 atau 18, di sana ditekankan bahwa kelengkapannya itu busana terdiri dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut, sepatu untuk sedia memberitakan Injil, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh. Dengan kita mengambil dan mengenakan kelengkapan senjata Allah ini, pasti kita akan tertolong dari tipu muslihat iblis. Sebab kalau iblis itu digambarkan seperti ular. Ular itu memang penuh tipu muslihat. Biarpun sudah dibunuh, ya saya pernah mendapat penjelasan. Kalau itu dalam tempo 1,5 jam, masih bisa menggigit. Dan kalau iblis itu umpamanya dipotong, mesti mati. Kemudian bagian atas yang dekat kepala itu bisa lari. Dan apapun yang tersentuh dengan bagian kepala itu bisa digigit. Demikian juga ekornya. Kalau kita memperhatikan ular itu sudah dibunuh, kepalanya sebenarnya sudah hancur, ya sudah pasti mati. Tetapi dari ekornya itu masih tetap ada usaha. Ya barangkali kalau mendapatkan sesuatu yang bisa dililit, bisa dibelit, pastinya itu juga akan dililit. Pastinya itu juga akan dibelit. Inilah kalau
ular itu digambarkan sebagai iblis. Sebenarnya firman Tuhan mengatakan, oleh karena kematian Tuhan, Tuhan itu sudah mengalahkan iblis. Tuhan bangkit, itu membuktikan bahwa Tuhan itu menang dari iblis. Tetapi nyatanya iblis yang memang sudah dikalahkan oleh kematian Tuhan, dengan tipu muslihatnya masih tetap saja memperdaya kehidupan manusia. Ia menginginkan manusia itu sudah jatuh. Firman Tuhan dalam surat Ibrani di sana dikatakan bahwa maut memang sudah dikalahkan. Tapi kita melihat sampai sekarang nyatanya belum semua dikalahkan. Ya, itulah iblis yang memang penuh tipu daya. Dan kehidupan yang diperdaya oleh iblis ini bukan kaum awam dari umat Tuhan saja, sampai juga kepada hamba Tuhan, itu bisa diperdaya oleh iblis. Ya, kalau orang dunia yang di luar Tuhan, ya memang sudah berada di bawah kekuasaan iblis. Firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 5 di sana dikatakan bahwa seluruh dunia ini sudah berada di bawah kekuasaan si jahat. Di segala bidang, di segala segi kehidupan umat manusia. Ya, seringkali di sana iblis itu juga berperan, mengganggu, berperan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Karena memang sudah berada di bawah kekuasaan iblis si jahat itu. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa roh iblis itu adalah roh jahat. Penguasa-penguasa kerajaan angkasa, roh kegelapan yang menguasai udara. Tetapi nyatanya menurut firman Tuhan, yang karena lengah bisa diperdayakan oleh iblis, itu bisa saja hamba Tuhan, ya bahkan umat Tuhan. Untuk ini kita akan melihat sebuah peristiwa ya yang merupakan contoh bahwa kehidupan baik hamba Tuhan maupun umat Tuhan itu berhasil diperdaya oleh iblis. Yang akan kita baca dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-20. Kitab Bilangan pasal 20 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Di sini perikopnya dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon arah, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di hadapan mereka, di hadapan mata mereka, kepada bukit batu itu supaya diberi airnya, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ya, di sini dikatakan pada suatu saat ketika orang Israel dalam perjalanan itu berada di suatu tempat, yang kemudian tempat itu dikenal sebagai Masa dan Meribah. Kalau dalam kitab Keluaran pasal 17, tempat itu sebetulnya Rafidim. Dan dalam sebuah catatan saya membaca bahwa orang Israel berada di Rafidim itu di tanggal 25 bulan kedua. Sebab orang Israel keluar dari Mesir itu tanggal 15 bulan 1. Kemudian tanggal 25 bulan 2 sampai di Rafidim. Jadi belum terlalu lama, di mana pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, Tuhan itu sudah memperlihatkan kehebatan kuasanya, baik di dalam menghukum orang Mesir dengan menjatuhkan 10 tulah, baik Tuhan itu menenggelamkan Firaun dan tenteranya di Laut Teberau, Tuhan mengeringkan Laut Teberau sehingga Israel bisa berjalan di dasar laut dalam kekeringan. Ya, semuanya itu sudah mereka lihat, sudah mereka alami. Ya, dan kalau itu masih baru dari tanggal 15 bulan 1 sampai tanggal 25 bulan 2, kan masih sekitar 40 hari. Tentunya peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu, ya mujizat-mujizat yang dahsyat itu masih sangat segar dalam ingatan mereka. Ya, kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berjalan itu dalam pimpinan Tuhan. Itu memberikan gambaran sebagai umat Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, ya, yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi perlu kita sadari, biar kehidupan itu sudah berjalan melangkah menurut yang menjadi mau dan kehendak Tuhan, yang namanya tantangan itu bisa saja terjadi, permasalahan itu bisa saja terjadi. Dan
permasalahan yang terjadi di situ tidak ada air. Dan air itu memang sangat menjadi keperluan kehidupan manusia. Karena mereka menghadapi keadaan yang tidak ada air. Kemudian mereka ini mengerumuni Musa dan Harun. Ya, dan mereka itu bertengkar dengan Musa dan Harun, mengata-ngatai mereka, ya, dengan mengatakan, kamu membawa kami umat Israel untuk kami mati di tempat ini bersama dengan ternak kami. Kamu telah memimpin kami ke suatu tempat yang celaka, ya, tempat bukan tempatnya orang menabur, tempat yang tidak ada tanaman ara, anggur maupun delima, dan di sini tidak ada air. Ya, di situ kita melihat bahwa iblis dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya, sudah memperdayakan umat Israel yang tidak meyakini bahwa Tuhan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib, Tuhan itu berkuasa melakukan kembali. Dan lebih lagi, mereka itu bertengkar dengan Musa dan Harun. Malah sejauh mau melempari mereka dengan batu, ya, atas Musa dan Harun. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa iblis itu berhasil memperdaya mereka. Dan kemudian Musa dan Harun menghadapi sikap daripada orang Israel ini juga sudah mengambil langkah, mengambil sikap yang benar. Ya, mereka datang ke kemah pertemuan untuk menghadap kepada Tuhan. Ya, tentunya ini menjadi teladan bagi kehidupan kita, baik sidang jemaat maupun hamba Tuhan di saat-saat menghadapi pergumulan. Yang baik memang kita bawa kepada Tuhan, kita berhadapkan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu memberi petunjuk kepada mereka apa yang harus diperbuat. Ya, kemudian Tuhan menampakkan diri, ya, dalam kemuliaan dan berfirman supaya Musa dan Harun ini mengumpulkan orang Israel bersama dengan tua-tuanya itu di depan bukit batu. Dan supaya Musa ini mengambil tongkatnya, kemudian datang ke bukit batu dan mengatakan supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Dan Musa nampaknya juga melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang Israel dikumpulkan di dekat bukit batu itu bersama dengan tua-tua Israel. Kemudian Musa melakukan perintah Tuhan mengambil tongkatnya. Tongkat yang pernah dipakai oleh Musa untuk memukul Sungai Nil. Ya, sehingga dari Sungai Nil itu keluar banyak katak
yang menyebabkan seluruh Mesir itu berbau busuk setelah kata-kata itu dibunuh oleh Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, nyatanya Musa kilap. Biarpun sudah mengambil langkah mengikuti yang diperintahkan oleh Tuhan, mengambil tongkatnya, mengumpulkan umat Israel itu berdiri di depan bukit batu itu, sambil mengarah ke bukit batu itu, Musa mengata-ngatai umat Israel, ya, dengan mengatakan bahwa umat Israel itu adalah umat yang durhaka. Kemudian Musa juga kilap, Musa juga teledor dengan mengatakan, apakah aku harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Jadi dengan pernyataan Musa, dua kalimat itu kemudian dinilai oleh Tuhan, Musa itu tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan umat Israel. Dan dengan Musa mengatakan, apakah aku harus mengeluarkan air dari bukit batu itu membuktikan bahwa Musa itu tidak percaya. Padahal Tuhan sudah mengatakan, ambillah tongkatmu, katakan kepada bukit batu itu, nanti dari bukit batu itu akan keluar air yang sangat banyak untuk diminum oleh umat Israel dan ternaknya. Tetapi Musa dengan emosi, dengan marah-marah mengatakan, apakah aku harus mengeluarkan air dari bukit batu itu? Dan perkataan inilah yang kemudian dinilai oleh Tuhan suatu perkataan yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-106, ya, di sana dikatakan bahwa Musa teledor dalam mengucapkan perkataannya. Dan akibat perkataannya ini, Musa tidak diperkenan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel sampai masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan di sini kita melihat betapa liciknya iblis dengan tipu muslihatnya. Nyatanya biarpun umat Israel sudah berjalan dari Mesir itu, sudah mengikuti perintah Tuhan, tapi kemudian gagal karena mereka bertengkar dengan Musa. Demikian juga Musa dan Harun, walaupun kelihatannya sudah melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan dengan mengumpulkan orang Israel di depan bukit batu, dengan mengambil tongkat, dan kalau dalam kitab Keluaran misalnya pemukul bukit batu itu dengan tongkatnya, dan di sini dikatakan mengatakan. Tapi nyatanya tipu muslihat iblis membuat Musa itu teledor, sehingga mengucapkan kata-kata yang tidak menghormati kekudusan nama Tuhan, dan mengucapkan kata-kata yang tidak percaya akan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu akan mengeluarkan air dari bukit batu itu. Ya, tentunya ini menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita sekalian.
Sekalipun kita ini sudah bergumul untuk berjalan melangkah menurut yang diperintahkan oleh Tuhan, tetap kita ini harus waspada. Karena iblis itu memang penuh tipu daya, tetap ingin memperdayakan siapa saja untuk mengalami kegagalan. Dan di sini kegagalannya Musa. Tuhan tidak mengizinkan Musa dan Harun itu memimpin umat Israel sampai masuk tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Selain itu diingatkan supaya kita ini mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab dengan mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dipastikan kita ini akan bisa menghadapi tipu muslihat daripada iblis yang ingin menggagalkan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Syukur, terima kasih kami persembahkan ke depan hadirat Bapa dalam surga dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami supaya kami mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kami tidak digagalkan oleh tipu muslihat iblis dengan segala daya upayanya yang berusaha mengagalkan kami untuk bisa mencapai tujuan kami dalam mengiring Engkau. Itulah kehidupan yang kekal. Dan bagian firman-Mu yang menceritakan apa yang terjadi, tentunya itu menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kami. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga, kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.